Sahabat inovator pendidikan yang budiman, saya Yosila, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, asal sekolah SMA Negeri Enopo, akan memaparkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Saya mengunjungi beberapa kebun petani di Desa Wenbit yang memiliki beberapa jenis tanaman. Berikut adalah gambar tanaman-tanaman tersebut dengan keadaan yang berbeda-beda. Pertama, padi yang banyak hama. Kedua, jagung yang banyak tumbuhan pengganggu. Dan ketiga adalah tanaman singkong yang subur. Bagaimana ketika saya memposisikan diri sebagai petani? Harapan saya adalah panenan yang melimpah. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar saya mendapatkan padi dan jagung yang subur seperti tanaman singkong itu? Saya melihat bahwa padi yang banyak hama memerlukan perawatan dan pembasmian hama dan juga pemulihan tumbuh kembangnya dengan cermat. Sedangkan jagung itu tidak memerlukan obat pembasmi hama. Jagung hanya membutuhkan pembersihan dari tanaman pengganggu lainnya. Demikian juga singkong memiliki cara perawatan tersendiri. Setiap tanaman memiliki cara perawatan dan pengolahan tersendiri berdasarkan keadaan dan kebutuhan menuju pada kesuburan untuk panen yang melimpah. Apa korelasi ilustrasi di atas dengan konteks pendidikan yang berpihak pada murid? Berikut gagasan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Para murid dibimbing, dituntun, dan didampingi seturut bakat, minat, dan kemampuan pengetahuan masing-masing yang mereka miliki. Pembelajaran di kelas disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Carol Ann Tomlinson, pendidik, penulis, dan pembicara Amerika, menyebut bahwa pendidikan yang berpihak pada anak dengan pembelajaran berdiferensiasi. Serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Tomlinson mengkategorikan kebutuhan belajar murid dalam 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar. Kesiapan belajar murid didefinisikan sebagai kapasitas untuk mempelajari materi baru. Murid akan lebih bersemangat dengan kinerja belajar yang meningkat lebih baik apabila tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan yang mereka miliki sebelumnya. Adapun alasan yang kuat mengenai penerapan ide tentang pemetaan kebutuhan belajar murid, yaitu untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Berhubungan dengan minat murid. Setiap murid sudah tentu memiliki minat sendiri-sendiri. Beberapa ide yang dilakukan untuk menerapkan minat murid dalam pembelajaran adalah meminta siswa untuk memilih sesuai bakat dan minat dan pembelajaran kooperatif, menggunakan strategi investigasi kelompok berdasarkan minat, mengaplikasikan pembelajaran berdasarkan minat, membuat model. 3. Profil belajar murid adalah pendekatan yang disukai murid untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, jenis kelamin, bahasa, kesehatan, keadaan keluarga, dan untuk memberi kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Alasan yang kuat untuk menerapkan profil belajar murid adalah faktor lingkungan, pengaruh budaya, visual, auditori, dan kinestetik. Berikut contoh penerapan gagasan profil belajar murid di SMA Negeri Enopo. Untuk kelompok visual, saya menggunakan banyak gambar atau alat bantu visual dalam pembelajaran. Untuk kelompok auditori,
saya menyediakan kesempatan bagi mereka untuk mengakses sumber belajar yang dapat didengarkan secara lisan. Dan untuk kelompok kinestetik, saya memberikan kesempatan kepada murid untuk bergerak, melakukan pengamatan secara langsung di halaman sekolah. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Pembelajaran dan pengelolaan kelas berdasarkan minat, bakat, dan kebutuhan siswa. Bukan berarti guru harus mengajar dengan 20 cara yang berbeda untuk mengajar 20 siswa. Bukan pula guru harus memperbanyak jumlah soal untuk siswa yang lebih cepat menyelesaikan soal. Bukan pula mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Proses pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang kaotik. Lalu, seperti apa dan bagaimana penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid di kelas? Ada beberapa cara solutif untuk guru membuat keputusan pembelajaran yang berpusat pada murid. Antara lain, guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Penilaian berkelanjutan, guru merespon kebutuhan belajar murid, manajemen kelas yang efektif. Sekian dan terima kasih. Guru bergerak, Indonesia Maju.